semuanya, hari Rabu di akhir bulan Agustus. Oh my God, kita sudah mau berpisah dengan bulan Agustus Ya, ini ya. kenapa sih aku suka sama Agustus? Karena setiap hari itu pasti ada kegiatan pemuda-pemudi di setiap daerah. Kamu ulang tahunnya kapan? Aku gak mau spill ah. Tanggal 31. Gak mau spill nanti aja. Nanti aku lihat di arsip lah. Maaf ya, maafkan adikmu yang pelupa ini ya. Bulan ini gak sih? Iyalah. Bulan ini ya Mbak ya? Ulang tahunnya ya? Nah ini persaudaraannya diuji. Kenapa aku suka Agustus? Karena Ulang tahun. pemuda-pemudinya rame pasti setiap daerah. Terus akhir Agustus itu kan pasti banyak karnaval. Iya udah mulai ya sekarang ya? Udah mulai kan? Hari ini ada di Punten ya? Punten. Oh hari ini ada? Gitu tuh mulainya jam berapa sih? Kalau kemarin cek soundnya, kalau hari ini mulai pagi tadi kalau nggak salah mulai jam 9, jam 10 gitu. Oh sampai sore, sampai siang. Malam lah. Iya? Itu muternya kemana ya? Apa nggak capek ya? Enggak, orang karnaval itu nggak ada capeknya karena kan Seneng ya? seneng ikut merayakan kebahagiaan dari hari ulang tahun Republik Indonesia gitu. Kamu tahu nggak ada yang di FYP TikTok itu yang dia soundnya itu sound sunyi apa sound di mute gitu. Dia nggak pakai sound-soundan. Dia pakainya kerat-keratannya minuman gitu. Jadi cuma ikut merayakan aja tapi nggak ada soundnya. Nggak ada, ya sunyi aja gitu. Itu kreatif-kreatif orang-orang sekarang ya. Karena memang ya sebetulnya semuanya kalau boleh dibilang hari ulang tahun Republik Indonesia itu kita semua warga Republik Indonesia juga wajib merayakan gitu ya. Artinya namanya merdeka kan banyak arti nih. Ya, jadi semoga sebetulnya semuanya juga merasakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kamu beneran tanggal 31 nggak sih? 31 Agustus? Ya nggak tahu, kita tidak kenal lama banget setiap kali ulang tahun lupa. Berarti kan kalau Indonesia yang ulang tahun kan yang merdeka gitu mengibarkan bendera merah putih. Kalau kamu minta apa? Mau kasih balon nggak? Kamu mau balon ah? Enggak. Kamu nggak mau balon? Kan kamu suka balon. Dulu sekarang nggak? Sudah nggak suka balon. Sukanya apa? Sukanya yang lain. Ih, soalnya pas banget kalau balon itu. Oh, suka. Gimana sih kamu tuh meskipun kamu gak suka nanti aku ngasihnya balon aja ya. Soalnya aku tuh punya kenalan yang sebenarnya kamu yang kenal kan. Ternyata beliau itu punya usaha meng-create salah satunya ada balon itu. Betul. Yang lucu-lucu buat wisuda bisa, buat ulang tahun bisa. Atau mungkin buat acara apapun. Bisa, wedding bisa kali ya? Bisa lah, sekarang kan wedding kan juga banyak menggunakan balon-balon kan. Betul. Langsung saja kita sudah datangkan beliau jeragannya Kota Batu ya. Ada Kakak Bintang di sini. Halo, selamat siang. Luar biasa, Bintang Apa hari ini kabar? sudah hadir ya. Baik, kabarnya bagaimana Bintang? Baik Om. Luar biasa, ini ponakan. Wajahnya kayak Mika Tambayong ya. Iyalah. Nah, Kamu kayak apa? Mikanya itu berkatan. Kamu kayak Mikanya kali berkatan. ini sebetulnya semuanya kita ngedatengin Bintang, ini ada 2 produk yang bakal dikenal. Iya loh. Sebetulnya semuanya salah satunya adalah seperti kata Nisrina tadi, anak-anak Ada muda, buket, anak-anak balon. muda itu kan rata-rata suka balon gitu ya. Karena betul. balon itu bisa buat pajangan, bisa Betul. buat hiburan mungkin. Betul. Karena warna-warninya dan bentuknya yang Gift luar juga biasa. sebagai gift juga ya. Tapi kalau kita ngomongin itu sebenarnya bidangnya apa sih Mbak? Craft. Oh craft gitu ya. Jadi ada buketnya macam-macam ada. Buket, balon air, semua craft, gift gitu. Oke. Kalau Party Utara sendiri ada 3 tagline-nya itu Party Supply, Gift, sama Decoration. Party supply, gift sama decoration. Luas ya agaknya ya. Berarti secara tidak langsung kalau seandainya nih Bin katakanlah ada kegiatan apa atau acara apa gitu, tolong dong didekor gitu, oke ya? Bisa banget Om. Nah, bisa banget. Itu berarti awalnya mulai kapan tuh? Ada Awalnya party apa namanya? Party Utara. Party Utara. Iya, awalnya banget itu di 2016 Kak. Di 2020. Oke. 2020 itu teman-teman kampus kan sering segeng itu ngerayain. Oh geng-gengan ya saudaramu yo. Geng-gengan loh. Pasti niru kamu. Oke, terus? Geng itu ngerayain. Tapi di Malang kan cuma 1-2 yang jualan. Akhirnya kalau lagi ngerayain di Batu itu sulit carinya. Akhirnya ya udahlah. Bintangnya pulaan yang agak banyak buat teman-teman, terus akhirnya ada yang beli gitu aja sebenarnya. Tapi awalnya. Bintang memang terbiasa ngebikin kayak
buke Kerajinan. atau kerajinan-kerajinan gitu? Fun fact-nya enggak, Om. Nah makanya aku kenal Bintang dari dulu tuh kayaknya kalau khusus untuk gitu, sudahlah mending kita cari orang aja daripada kita Berarti ngedekor sebenarnya sendiri. nggak mau ribet Iya, orangnya. gengnya dia tuh tipe-tipe anak yang nggak mau ribet. Ada uang ya sayang ya, Iya, ada uang kita jalan santai. aja gitu. Tapi kenapa tiba-tiba alasan selain beli di Malang kejauhan tiba-tiba bikin kayak gini? Nah, itu Om, mungkin karena turunan dari ayah yang sedikit agak Ya. maksudnya kreatif dan lain sebagainya. Akhirnya yaudah belajar, akhirnya ya diterima sama pasar sih. Dan mungkin menjanjikan juga kali ya akhirnya. Akhirnya belajar gitu. Awalnya mulai dari apa dulu tuh? Apakah langsung ngedekor gitu atau buket dulu pertama yang ditelateni? Yang pertama banget itu party supply-nya sih Kak, malahan. Party supply kita kan cuma jualan-jualan doang. Abis itu ada request dekor. Namanya rezeki nggak beli tolak. Betul. Ya, lah itu. Nyoba. Akhirnya sewa ruko. Kalau sewa ruko ini isinya cuma party supply kayak kurang. Akhirnya nyobalah buket-buket ini. Sampai sekarang. Malah sekarang ininya yang lebih Lebih padat ya. Iya, mungkin Party karena Utara di mana sih Kak outletnya? Jalan Petinggi Kak. Jalan Petinggi dekatnya Trisecond. ya, oke. 3 second, terus ada jalan depannya itu di situ tuh. Jalan Petinggi. Sampai musola nggak sih? 2 rumah sebelum musola. Iya, benar berarti. Kok pernah kesana Pernah. Yang kita beli itu kan. Iya, buat Natalan 2 tahun yang lalu. Iya, makanya Ya, kok belinya familiar berarti di sama kamu Party itu. Utara. Makasih. Iya lengkap loh di situ ya. Oh jadi maksudnya party supply itu kayak gitu ya, menyediakan apapun yang dibutuhkan untuk party gitu. Betul Kak. Nah, terus untuk si balon ini kan menurut aku pribadi pembuatannya juga nggak mudah gitu ya, Bin. Kalau lihat di TikTok atau lihat di reels Instagram kan rata-rata ada sekolahnya dulu, terus baru boleh buat gitu kalau di luar. Kalau Bintang sendiri gimana? Apakah memang katakanlah trial and error dulu sendiri atau memang sekolah? Ini awalnya trial error sendiri ya. Oke. Terus habis gitu di jalan ada kelas-kelas gitu. Dimatengin sama kelas-kelas itu. Iya, berarti secara tidak langsung Bintang juga belajar sama empunya ya. Jadi nggak hanya awang-awang atau by Mbah YouTube, by Mbah Google gitu ya. Otodidak pure gitu ya. Nah. Tapi kesulitannya apa nih Kak Bintang? Menemukan kesulitan di mananya? Karena kan katanya orangnya nggak mau ribet aslinya. Ini kan jelimet ya kalau aku bilang ya. Apalagi bikin ininya, bikin mahkotanya kayak gitu. Kesulitan apa yang akhirnya awalnya dirasakan tapi wah ini jadi tantangan nih? Kesulitannya pertama emang ini jelimet. Jadinya kesabarannya itu harus ditambah terus Kak. Oh gitu ya? Yang Tahajud dulunya, gitu ya? Bukan tahajud. Nambah kesabaran say. terus selain itu juga kita harus ngikutin tren sih Kak. Oh ya nah itu. Ini sebulan itu kita harus new product itu 1 minimal. Itu Satu dari bulan, Bintang sendiri atau sama tim? Katakanlah kalau seandainya bikin inovasi baru gitu. Sekarang udah sama tim sih Kak. Kalau awal dulu 2020 Masih sendiri. Sendiri, Jadi ya. itu larinya agak nggak secepat sekarang sih Kak. 1 bulan harus nambahin 1 produk baru. 1 produk baru itu dalam artian misalnya yang dulu itu buket bunga hidup, terus sekarang ada bunga kawat gitu kan, kayak kawat bulu. Iya. Kayak gitu ya berarti ya. Iya, kalau kategorinya PR tetap dong. tapi mungkin modelnya. Oh, oke I see. Dari model-modelnya ya. Nah, ini yang dibawa adalah bunga palsu ini ya, Kak ya? Iya, ini mix. Bunga plastik sama kawat bulu. Ini baru-baru ini yang lagi in banget. Tapi masih ada nggak sih Kak sekarang yang pengen buket bunga tapi bunganya yang bunga hidup Masian? Masih. Masih banyak ya Masih. peminatnya ya? Peminatnya tapi lebih ke orang luar Batu. Kayak orang pendatang gitu ya. pendatang yang lagi ke hotel apa-apa itu malah requestnya yang fresh flower. Kalau orang Batu sendiri suka yang kayak Mungkin gitu. karena orang Batu sendiri sudah sering lihat bunga asli gitu kali ya. Pinginnya bunga yang palsu. Katakanlah seandainya nanti mau dipajang itu kasih plastik aja, kasih wrap itu aman gitu kan. Lockless. Iya, betul. Iya. Tapi Bintang ngomongin masalah bisnis sekarang ya. Dulu awal kali buka omset berapa sih? Aduh Om, dulu itu sebulan cuma 1 juta.
Itu udah seneng banget 2020. Sebulan apalagi Itu kan Covid COVID ya. ya, 2020 itu. Berarti apakah ini termasuk party utara ya namanya? Iya. Termasuk hikmah dari pandemi? bener Om. Berarti dulu awal 1 juta, sekarang sudah jalan 5 tahun ya? Anggap 5 tahun Anggap gitu. 5 tahun. Bagaimana? Apakah ada kenaikan atau standar atau mentok di situ aja? Alhamdulillah lebih dari Cukup ya? ya Om. Bisa buat nabung untuk nikah ya? Aduh itu poinnya itu Om. Berat ya kayaknya ya nabung buat nikah Iya ya. dong, 5 Nah, nikah tahun. sekarang mahal lagi ya Makanya. ampun. Nah, Bintang kayak gini kan berinovasi nih mulai dari si bunga plastik, Iya. terus kawat bulu gitu kan. Nah, Bintang sendiri dapat referensi dari mana? Apakah dari teman, dari tim itu atau dari lihat di TikTok atau di Instagram gitu? Ada banyak sih Om, biasanya dari TikTok pasti. Terus biasanya lagi ada request dari orang customer itu, Kak request. Nah itu biasanya produk-produk yang belum pernah kita bikin. Akhirnya oh yaudah kita bikin untuk jadi new produk bulan depan. Gitu. Itu apa yang pernah dapat requestan paling unik nggak yang astagfirullahaladzim kok aneh banget gitu? Buket pete. Ah, serius? Iya. Oh my god. Buket nasi padang. Bisa ya? Buket bisa Om. Apalagi ya? Kayak gini terus diisi baby-babyan aman sih. Oke. Ah iya itu yang makanan tuh yang bikin agak sulit ya PR ya. Tapi nerima juga ya kalau misalnya requestnya pakai makanan, pakai aku mau buket donat gitu. Nerima. Donat juga kita udah kerja sama juga. Oh ya? Iya. Kayak jadi bikin tower gitu tapi donat-donat semua itu bisa. Tapi resikonya besar nggak sih kalau makanan kayak gitu ya? Besar. Nah, nanti akan kita tanya sama Bintang lagi di segmen selanjutnya Sobat Selai, tantangan dan suka maupun duka. Karena kalau kata Nisna tadi kan kalau mungkin kayak barang mati atau mungkin barang plastik gitu kan katakanlah kalau saat error bisa segera diperbaiki, Bener. tapi kalau makanan Lah gimana iya, gitu kalau kan. balon meletus kan bisa niup lagi. Lah kalau nasi padang pas blender gitu loh. Masa beli nasi padang lagi terus yang blender gimana? Ya kalau meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. kacau. Jangan Ya. kemana-mana, tetap di Selai Show. Ya, balik lagi Sobat Selai semuanya masih sama Bintang di sini ada 2 produk, satu Betul. namanya Astagfirullah. Party Utara, Utara. satu adalah Kedai Sinisono. Nanti kita ke Kedai Sinisononya di segmen 3 aja. Iya, tapi kita bahas. mau ngomongin Party Utara dulu. Tadi aku udah sempet nih buka Instagramnya Party Utara dan memang akan aku penasaran tadi Mbak sama yang apa namanya buket nasi padang. Cuman ada nggak sih tadi di Instagram? Ada di bawah. Oh di bawah ya, ya aku tadi lihat highlightnya. Bunga pun ternyata sekarang nggak cuman dari kawat bulu sama apa namanya, sama atau bunga bunga asli sama bunga plastik. Tapi ada bunga satin Ada. tadi. Bunga satin itu berarti dari apa Mbak? Kain apa gimana? Dari pita, Kak. Pita yang panjang itu. Kita bikin jadi kelopak, terus kelopak jadi bunga. Makanya Itu idenya Mbak Bintang sendiri atau requestan dari klien? Yang itu requestan dari klien karena itu pengerjaannya itu 4 jam sendiri. Mager sebenarnya. Iya ya harus Tapi karena- ngerangkai bunganya one by one ya. Allahu aku kenal Akbar. Bintang kayak Ah, gak sebelah. mungkin gitu. bilang gitu, Setidak Kak. mungkin itu ya. Tidak mungkin itu. Kita aja kumpul, masak-masak yuk. Bilangnya masak-masak datang di rumah sudah bawa makanan masing-masing. Oh gitu ya. Berarti Udah nggak usah bau asap iya, ya. gitu loh makanya itu. Nah, kan requestnya aneh-aneh tuh ya Bintang ya. Bintang sendiri pernah nggak ngerasain satu tantangan yang menurut Bintang sendiri kayaknya nggak bisa deh, tapi akhirnya bisa. Apa ya Om? Paling dekor-dekor yang gede. Oh ini lamaran, dekor lamaran. Sebenarnya kita itu fokusnya memang momen planner, tapi yang momen-momen yang kayak anniversary, yang kecil-kecil gitu Om. Ada requestan lamaran sampai ke akad sih sebenarnya. Cuma mau nggak mau ini karena teman sendiri, oke lah kita coba. Kita coba, akhirnya berhasil sih.
Cuma kita belum serius ke situ dan mungkin kalaupun serius nanti brandnya beda. Nah itu juga jadi pertanyaan Mbak, biasanya kalau dekorasi untuk lamaran, akad ataupun nanti misalnya resepsi gitu, itu kan rata-rata pakai bunganya itu bunga asli. Nah apakah Mbak Bintang sendiri menawarkan aku ada yang lain loh nggak pakai bunga asli, kayak yang kemarin tuh sempet waktu menikah itu pakai bunganya bunga kertas. Iya, jadi bunganya itu bunga buatan, bunga kertas. Nah, apakah Mbak Bintang sendiri punya idealis sendiri kalau sama aku dekornya nggak pakai bunga asli ya? Atau ada penawaran sendiri? Kalau untuk bunga, kebetulan kita oke untuk fresh dan imitasi. Jadi tergantung customernya. Oh, By request berarti ya, bebas berarti ya. Seandainya nih Bin ada tantangan katakanlah disuruh tiba-tiba nih dapat job untuk bikin satu area atau satu gedung itu penuh dengan Candi. bukan dengan kayak gini-gini nih ya. Maka Bintang akan mengiyakan atau saya sebagian mungkin bisa dilempar ke tim lain yang memang benar-benar dekor yang asli gitu, bukan aku sebagai dekor yang kan Crafting sebenarnya ya. gitu. Sejauh ini sih kalau ada permintaan kita cek dulu kemampuan kita tuh Om. Terus habis gitu kalau misalkan nggak bisa banget, maksudnya kayak terlalu styrofoam besar-besar, itu kita bisa gandeng sih Om. Lempar ya berarti ya, tetap ya. Tapi tetap dengan saya Ya, pakai aku benderamu tetap iya. produkmu tapi gandeng orang Yes, gitu ya. betul. Berarti iya. Nah, suka dan duka 5 tahun nih, anggap saja 5 tahun perjalanan dari yang mungkin dulu hanya sekedar membuat hiasan balon sampai akhirnya jadi seperti ini. Apa dukanya dan sukanya? Oke, mungkin dukanya dulu ya Om. Dukanya dulu sih waktu awal-awal kan ini sebenarnya waktu 2020 transisi dari mahasiswa ke skripsian mau lulus. Jadi sempet waktu itu karena ada pesanan itu kelas tasnya saya tinggal di kelas itu aku pergi sampai akhirnya ternyata kelas itu udah selesai. Jadi tas itu udah dibiarin aku dianggap alfa. Wow, ketahuan. Demi nganter pesanan. Itu salah satu duka-dukanya sih. Akhirnya nilainya mungkin agak sedikit turun atau gimana. Itu tapi ya seru-seru aja sih. Dibantuin teman-teman kayak mau titip absen sebenarnya. Tapi karena lagi nggak bisa ya udah. Akhirnya nilainya sempat turun karena harus fokus ke sini. Iya. Terus duka lainnya paling dulu pernah sempat punya tim 4 tahunan atau 3,5 tahun. Tapi karena dia kuliah online itu Om yang Sabtu Minggu aja. Akhirnya kan magang. Akhirnya kita itu udah bertiga itu udah klop banget. Nah mau nggak mau berdua ini magang lah. Akhirnya kayak wah udah jalan 4 tahun, 5 tahun tapi harus orang baru lagi. Ya, ngenol lagi. Ya. Tapi akhirnya orang baru ini bikin angin baru di Parti Utara, akhirnya ya tetap jalan. Mungkin lebih bagus lagi sih. Untuk sukanya. Selain mendapatkan uang ya, Itu suka banget ya sampai akhirnya absennya ditinggalin. Iya, itu kan nomor satu banget gitu loh. Makanya itu kalau orang kuliah, ayo kamu undang lulus, kalau udah kena uang kamu tuh ya Susah. bingung nanti. Betul. Kalau sukanya pasti pertama cuan, keduanya ini kerjanya fleksibel sih Om. Oh iya benar, kita yang mengatur Bintang ya. seneng banget dengan kerja yang fleksibel, jadi bisa loncat sana loncat sini. Tapi kan bla, bla, bla. sekalipun fleksibel ya Bintang ya, katakanlah membuat sesuatu hal yang baru itu kan juga butuh inovasi, tantangan, pasti ada namanya error gitu. Bintang sendiri punya ini nggak sih kayak time management sendiri, katakanlah ngebikin ini durasinya 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataukah Bintang katakanlah kalau memang kayaknya belum pernah coba deh dan waktunya mepet mending nggak usah diterima dulu. Oh iya Om, jadi kita ada SOP sih sebenarnya. Kalau pesanan itu minimal H-3 jam. Itu se-arjen banget. Di pesanan hari yang sama itu ada emergency order. Jadi kalau bisa sih memang di H-1. Nah kalau kan biasanya kalau gift-gift gini pesennya H-2, H-3. Nah itu bisa kita pesanan yang udah ada kita kerjain dulu. Salah satu nge-cheatnya sih di situ. Terus selain itu kalau yang
dadakan banget. Nah biasanya kalau dadakan banget dan kita nggak bisa, mending enggak dialihkan ke produk yang lain yang ready. Yang ready stock ya. Iya. Iya, kayak yang lebih simpel gitu sekalipun by request ya. Kayak balon gini kan mungkin nggak terlalu rumit ya. Iya betul ya. Betul. Daripada yang si buke-buke ini kan yang bikin. Soalnya harus bikin ininya dulu Iya, ya, bikin bunganya apalagi ya. yang si kawat bulu itu kan, itu kan jelimet banget gitu kan ya, nggak gampang gitu. Betul. Sama Nah, banget. Bintang selama 5 tahun ini, apakah Bintang juga sudah mengeluarkan katakanlah bergabung dengan tim-tim craft seperti ini dari daerah lain nih? Contoh seandainya dari daerah lain ada kunjungan datang ke Batu, ya ke kita aja. Seandainya Bintang juga ke luar Batu, datang ke tempat kita aja. Kayak komunitas gitu ya, Wak. Ada kerjasama kayak gitu. Oh iya, kebetulan sih kalau yang kayak balon itu sebenarnya ada namanya Selonia, itu seniman balon Indonesia gitu. Cuma masuk situ itu sulit. Oh, Dan oke. waktu itu pernah coba, tapi karena fokusnya itu lagi bikin yang ini juga, jadi kepisah. Akhirnya belum sampai masuk komunitasnya, tapi ikut kelas-kelasnya udah. Tapi seandainya ada kesempatan masuk kelasnya gitu, apakah Bintang juga mengiyakan? Mau sih, oh. Ya karena itu komunitas besar di Indonesia ya, yang bikin Indonesia. ini pernah bikin satu event 2018 ke 2019 di Ancol, itu seluruh Ancol hampir semuanya itu dia sama balon. Oh ya? Iya. Wow. Dan itu setiap seniman dari setiap Indonesia, daerah di Indonesia itu datang ke semuanya. Ikut andil ya. Nah. Itu salah satunya apakah memang harus ada sertifikasinya atau gimana buat masuk ke sana? Ada sertifikasinya. Ih, dekor balon gitu ada sertifikasinya ya, Kak ya? Dan itu memang nggak gampang sih. Wow. Apakah itu Bagaimana? salah satu- Seberapa banyak balon yang bisa kamu sebul pakai mulut? Bukan, seberapa Sertifikasi. banyak balon yang bisa kamu ini loh. Kamu kembangkan, kamu sebul. Ya, kamu sebul. Tapi apakah itu termasuk goalsnya Bintang juga untuk si Party Utara ini? Salah satunya sih iya Om. Tapi memang masuk ke situ itu kalau nggak salah harus ikut kelasnya itu 5 kali atau berapa kali. Oh, jadi perlu mereka ada waktu. kelasnya juga, Iya. gitu ya. Perlu waktu, terus ada seleksinya juga. Waktu itu memang karena daftarnya belum sekarang kayak ini, mungkin Party Utara oke nanti dulu ya udah gitu. Tapi nanti next karena dia craftnya itu bener-bener yang seni, yang Iya balon. benar. Jadi apa? Makanya kan waktu aku lihat itu ada yang bikin kayak model panda. Itu ya benar-benar dari jauh kelihatan panda dari 360 derajat kita lihat. Panda. Panda gitu loh. Padahal itu Tapi dari balon. balon, terus Wow. bikin kayak gate gitu ya, gede Iya, banget balon. balon. Apa nggak meletus ya, Mbak ya kayak gitu tuh ya? Sebenarnya ada tekniknya Kak, ada double staff. Oh. Di dalamnya ada ditambah Oh, ada gitu. dikasih apa cairan gitu. ada. Bener, Jadi bener, meskipun bener. kita misalnya nih ada acara ya, terus kita mau dekornya full balon, itu nggak perlu takut meletus sebenarnya ya, karena memang sudah ada triknya sendiri. Cuman memang akhirnya ini nih Sobat Selai semuanya ada harga dan rupa gitu. Betul. Nah, Poinnya itu. ngomongin harga ya, kita ngomongin buket dulu. Itu mulai dari harga berapa, entah itu mau buket bunga asli, buket requestan uang atau apapun itu start dari berapa, Mbak? Kalau bouquet sendiri itu mulai dari 20 ribuan ada, 25. Buke Masih ada ya harga 25 Ada. ya? Itu memang yang kecil. Tapi masih ada ya. Tapi masih ada, karena di Jalan Petinggi itu banyak banget anak SD. Oh iya kan anak-anak sekarang itu kayak ada yang ulang tahun kasih apa gitu SD kan. itu udah giftnya itu udah bouquet. Wih, nembak ceweknya gitu ya. Oke. Terus Di panggilnya sebelahnya mama papa. torong. Mama papa. Di sebelahnya torong. Ma dari papa. Terus temennya yang heboh sendiri. Dia yang ngomong, ayo tak video ini gitu. Ada 25.000. Paling mahal yang pernah dikerjain buke berapa? Kalau bouquet sendiri paling mahal paling 400-an. Itu buke apa itu? Bunga yang satin itu. Oh ya? Itu mahal sih itu karena pengerjaannya kalau 50-40 itu mas Wah, nggak panas itu matanya Mbak Bin. Lumayan ya Bintang ya. Lumayan. Itu untuk tapi bahan dari kamu kan ya. Iya, kalau yang satin.
Ini pun juga imitasi lumayan sih kalau yang Iya, berarti untuk bukenya mulai dari 20 sampai 400 dan by request ya. By Seandainya request, katakanlah, kan aku sempat lihat tuh buke bunga yang gede banget tapi dari bunga asli itu Iya itu jutaan lucu gitu banget ya. sampai nutupin yang Bisa. megang Iya. ya. Itu bisa juga nggak kira-kira? bisa. Sikat ya pokoknya Iya, semuanya iya, ya. iya, iya. Nah. Ini aku juga mau tanya kalau buke uang, itu uangnya harus kita sendiri yang nyediain. Misalnya Mbak aku mau 50 ribuan, ya kita ngasih uang 50 ribuan atau aku adanya 100 ribuan tapi nanti dipecah sama mbaknya bisa nggak? Kebetulan kalau money bouquet di Party Utara uangnya dari kita. Oh Dan gitu. itu baru. Oh enak ya. Jadi Kadang soalnya tinggal telepon, saya minta mungkin nominalnya segini gitu ya. Ya, Karena ya, kita ada stok sih kalau untuk uang. oh, Oke. jangan-jangan di sana ada pencucian uang. Di sana nggak ada pencucian uang tapi ada mesin cucinya. Sebelum kita break ya ke sesi kita yang segmen kita yang ketiga nanti bahas masalah makanan. Balonnya itu tuh, kalau balon kayak gitu tuh dari harga berapa bintang? Kalau balon yang kayak gini mulai dari 45 ada sih. 45. Iya. Sampai yang Murah loh. pernah dikerjain sama bintang yang paling mahal berapa? Paling mahal karena isinya ya itu 200-300an. Oh, jadi masih sangat terjangkau ya hitungannya. Itu pengerjaan berapa lama bintang? Contoh aku butuh buke yang kayak gini nih, tapi buat besok apakah bisa? Kita H-1 pas insya Allah kita usahakan pasti bisa. Kalau di hari H itu paling kalau yang simpel-simpel 3 jam bisa. Oke. Pokoknya kasih waktu untuk mengerjakan ya, jangan tak detak niat kamu langsung nyebulot dewe. Tapi kalau bikin kayak buke gini terus ada bunganya terus ada foto-fotonya itu dicetak di kamu juga bisa bikin. Cetak. Jadi kalau aku bingung ya kita ngasih foto gitu ya cuma kirim file doang gitu ya. Iya. Oke bisa jadi referensi akhirnya di sini. Itu request sebenarnya buat air bulan nanti kita request. Oke. Ya adalah nanti aku mau nego harga dulu ya, kira-kira fotonya kalau hitam putih aja gitu bisa turun nggak harganya? Ya, nanti kita di segmen selanjutnya mau bahas masalah kedai Sinisono karena kedai Sinisono ini aku sudah sering sangat dengar tapi aku belum pernah ke sana. Sama baunya dari tadi belum ngebul. Nah, makanya ini ada Nasi bakar ini loh baunya dari tadi ngebul terus. Oh my god, ya udah kita mau break dulu ya, nanti kita akan kembali lagi dan membahas Sinisono. Kedai Sinisono. Nah, kedai Sinisono. Tapi selain ada buke, ada dekor, dan ternyata kalau misalnya kita mau call Mbak Bin, bisa minta tolong didekorin sekalian sama menunya enggak? Acaranya pokoknya aku pengen diatur semua sama Mbak Bintang. Kayaknya bisa ya? Bisa kayaknya karena di sini ada kedai Sinisono yang siap menyediakan makanan-makanan yang menurut aku sih sekalipun itu berat tapi nggak terlalu bikin kenyang gitu loh. Karena kan nasi bakar kayak gini nih. Ya, Ini bikin kenyang ini, Say. Iya bikin kenyang tapi simple, paham nggak? Maksudnya nggak yang kita makan banyak, porsi Ribet, besar, bener. ribet gitu tinggal buka daunnya kita makan kan kelar gitu kan. Terus pakainya piring-piring rotan, udah nggak usah ada cuci-cucian sekalian, Berarti ya kan? seperti kata Nisnya tadi Bintang, apa bisa seperti itu? Contoh aku mau bikin acara, Ulang tahun misal. enggak. Ih, Contoh enggak, acara enggak. arisan gitu ya. Enggak, maksud Terus aku aku. pengen di dekor, terus pengen ada makanannya sekalian gitu. Bisa banget Om. Bisa banget. Jadi kita juga kalau birthday tapi iya loh Kak. Soalnya kita sedia tumpeng angkringan. Apa itu tumpeng angkringan? Jadi ya satu tumpeng gitu, nanti nasi kucing, sate. Jadi ngasih giftnya itu tumpeng dan peralatan ini. Wow, ih, Ada. Sakit ya. tumpeng akhirnya. angkringan itu berapa harganya? Mulai dari berapa? Kalau itu mulai dari 200 ribuan. Untuk berapa packs? Kalau yang 200 itu kurang lebih di 8 sampai 10. Lumayan sih ya ya. terjangkau. Sangat terjangkau. Terjangkau. Sekarang berapa? Bintang 200 untuk 8 sampai 9. 8 sampai 10. 8 sampai 10 berarti setiap orang 20 ribuan lah katakanlah yang masuk akal sih Mas Yan gitu. Nah Bintang dari Party Utara ke kedai Sinisono ini apakah berbarengan juga atau berkapandemi juga atau setelah jalan si Party Utara ini baru buka kedai Sinisono? Oke, jadi kalau Party Utara udah jalan 3 tahun itu waktu itu baru
kedai Sinisono ini lahir. Kenapa Bintang tiba-tiba melirik bisnis makanan Kuliner. atau kuliner? Kan rata-rata nih ya, cerita teman-temanku yang bikin bisnis kuliner itu kan ada ruginya lebih banyak untuk Resikonya awal, besar. resikonya besar gitu. Karena mamanya Tisna pernah buka kedai apa? Apa yang di rumah itu namanya? Warung Paris. Warung Paris nah. Warung Parisna tapi tutup sampai sekarang. Ya itu karena udah anak-anaknya aja yang kerja gitu. Masa kamu bilang bangkrut warung? Yang bangkrut itu yang makananku itu kedai mikum, ganti lagi kedai apa? Oh iya, kamu bikin makanan-makanan itu yang pernah aku review itu ya? Cuman sehari aja. Cuman sehari Gimana, aja Bin? capek. Oke, kalau kedai Sinisono ini bener Om. Jadi waktu itu kita penasaran sih lebih tepatnya karena F&B itu gimana sih bla 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 kan waktu itu ini oke, udah mulai bisa ditinggal Udah stabil ya. bentar iya. Akhirnya kita penasaran bikinlah F&B dan bener waktu jalan aduh ini bener-bener sulit tapi kita nggak akan menyerah. Akhirnya sekarang step by step dulu pernah di perempatan SMPI, akhirnya kita pindah ke deket alun-alun itu ternyata lebih jalan dan lain sebagainya. Jadi suka dukanya ada banget sih untuk F&B. Awalnya berarti apa Mbak? Awalnya Yang dijual? coba dulu angkringan. Oh, berarti awalnya include nasi angkringan. bakar ya? Nasi bakar kan ada di angkringan ya? Iya. Sudah ada juga Sudah itu? ada dari dulu. Dari awal? Iya. Apa yang membuat Bintang bikin angkringan? Kan zaman saat itu kan ya oke lah angkringan di Malang banyak tapi di Batu kan masih belum terlalu gitu. Apa yang bikin kamu Salah buka? satunya memang benar kata Om, di angkringan yang di Malang kan banyak, di sini belum banyak. Kita mau coba bikin tempat yang sampai jam 12. Karena teman-teman sendiri kalau nongkrong kan emang agak sampai Iya. Pagi-pagi. malam pagi biar ada tempat aja untuk teman-teman kalau lagi ngobrol. Sebenarnya gitu. kabutnya orang duit Ada modal, duit gak bersair itu gitu. Iya, modal yang berbicara ya. Kalau modal gabut itu ya gitu. Wengong. Terus Bin. Terus akhirnya salah satunya juga kita itu dapat tempatnya kan ada trotoarnya besar di depan. Akhirnya oh ya udah wis ini kayaknya cocok buat angkringan. Akhirnya disitulah kita mematengkan konsep, kita coba Sekarang posisinya ada di Pujasera alun-alun. Pujasera alun-alun itu berarti Dulu itu Omah Londo ya. oh iya iya Yang iya iya lantai iya. dua lantai itu. Yang 4 lantai Kak. Oh, Pak. yang Tapi tempatnya Iya. 4 lantai, pujasnya cuma 1 lantai. aku tahu yang iya, baru iya, itu ya iya, berarti baru ya. banget. Oh gitu. Nah yang membedakan angkringan lain dengan kedai Sinisono apa? Apakah dari makanannya atau dari harganya? Dari varian menunya Kak. Jadi kalau angkringan biasa kan ya udah angkringan. Kalau kita sebenarnya angkringan dan warmindo. Kalau dulu sih ada warmindo yang mie-nya ambil sendiri. Iya, iya. Awalnya tuh gitu, tapi karena kita sudah di tempat yang baru, kita pertahankan cuma satu menu yaitu mie nyemek. Mie nyemek khas Kota Batu. Oh. Itu resep sendiri. Betul. Bintang, ada ini juga nggak sih pertanyaan seperti aku yang ke Party Utara ada basic juga? Masaknya enggak deh. Tapi ada. Enggak Om, serius. Jadi memang kalau Bibin sendiri itu lebih suka create something, terus habis gitu untuk operasionalnya, kebetulan partner yang selama ini sama Bibin, Krisna itu pinter banget masak. Jadinya Oh, chef ya. Oh, pinter gandengnya ya. Ya iya. Gandengnya chef. Gandeng itu Soalnya aku kehidupan mau masa buka depan. F&B. Nah. Oh, susah. menjamin lah. Oke. Berarti katakanlah sekarang Bintang yang kalau bahasa simpelnya menjadi seorang marketingnya gitu ya. Atau PR-nya gitu kan. Ya Om. Jadi kalau untuk di luar, untuk owner luar, CEO, mungkin itu saya, tapi kalau COO operasional itu Krisna. Gitu. Mie nyemek itu tadi, apakah ya kita harus tanya si Krisna ya, bukan tanya Bintang ya. Tapi kalau sepengetahuan Bintang sendiri, itu mie nyemek itu asal dari bikinan sendiri atau nyontoh dari daerah lain terus dikreasikan akhirnya jadi menu di kedai Sinisono? Atau kayak yang mie viral di Kota Batu yang nunggunya lama banget, akhirnya aku membuka tempat yang nggak jauh, habis itu nggak lama juga gitu. Salah satunya itu Kak. Ya, dulu itu kalau kita viral. nongkrong ya gitu ya. Iya. Kalau nggak 2 teh atau 2 kopi, mie-nya Nggak keluar, kan ya. nggak keluar. Jadi minumnya dingin dulu baru minum. Baru keluar mie-nya.
Iya betul sih Kak. Jadi itu salah satunya biar ada referensi yang kalau mau makan mie tapi nggak butuh waktu yang lama, mungkin bisa di kita. Berarti taste-nya hampir sama ya. Maksudnya kamu mau taste yang kayak sana, ini juga ada gitu. Iya, tapi untuk tes ada sendiri sih Kak. Lebih banyak apa? Pertanyaanku tadi, apakah si menu mie nyemek tadi itu bikinan Krisna sama tim atau menduplikat gitu? Kalau tesnya sendiri Kak, maksudnya nggak menduplikat siapa-siapa. Jadi kita coba trial and error. Oh ini mungkin yang cocok gitu. Jadi bikin sendiri untuk resepnya sih. Berarti lebih ke mana itu rasanya? Lebih Creamy kah atau apa? pedes, asin, gurih. Wah, nah, Ya, memang lidahnya anak-anak Bang muda, Batu banget ya. anak muda banget itu yang suka pedes, asin, gurih gitu kan. Nah selain itu Bintang, ini kan ada nasi-nasi, ada nasi bakar gitu. Apakah ini juga menjadi signature dari kedai Sini Sono mulai awal sampai sekarang, ataukah ini produk baru? Kalau signature-nya memang dari awal sih udah angkringan ini nasi bakar sama mie nyemek. Oke. Tapi kalau yang baru-baru ini ada tetel bakar. Ada tetel bakar, luar biasa. Minyamannya itu mulai dari harga berapa? 15.000 aja Kak. Serius? Serius. Apakah dia porsi jumbo juga seperti yang di atas sana? Porsinya memang agak lumayan gede sih. Tapi kalau mau jumbo lagi ada lagi. Wah, bisa request lagi ya. Bin, kalau tadi kan kita sudah bahas masalah harga dari Party Utara. Nah untuk kedai Sini Sono itu mulai dari harga berapa untuk makanannya? Mulai dari 2000-an aja udah ada. 2000. Iya, tapi untuk sate-satean. Oke. 2000 ada. Berarti dia opennya dari jam berapa tuh Mbak Bin? Kalau di alun-alun, Pujas alun-alun. Kalau yang kedai sekarang itu jam 2 sampai jam 10 malam Kak. Oh, ya nggak ada yang buka sampai jam 12 lagi dong. Iya, waktu yang di SMPI itu jam 4 sampai jam 12. Oh. Sekarang lebih ke jam 2, maju lah ya. Maju. Tapi apakah kalau seandainya weekend gitu atau mungkin ada acara kayak high season gitu, apakah ditambah jamnya? Ditambah jamnya sampai sesepinya Puja Cuman kalau Sera. hari-harinya tutup jam Daily-nya. 10 Iya, malam kalau ya. sepi itu Itu jam 10 ikut udah. operasionalnya Pujas ya berarti Iya, ya. karena kita nggak berdiri sendiri di tempat betul. sendiri. Tapi apakah di situ juga jualan minuman juga Bintang? Atau khusus untuk makanan saja? Kebetulan karena di Puja Sera itu ada orang jualan sendiri, jadi kita nggak bisa jual. Kalau dulu di tempat yang lama ada bir klatak, Kak. Itu bir itu? enak. Bir Jowo. Iya, bir Jawa. Oh, rasanya kayak apa? Ya, Kayak bir rasa kayak soda gitu. Nah, itu nggak ada keinginan buat kayaknya aku pengen buka sendiri deh, nggak ikut jam operasional orang gitu. Pengen banget, Kak. Cuma memang belum dapet tempatnya yang lebih yang oke. pas. Tapi udah mulai survei ya sekarang ya. Iya. Wah, ini kayaknya bakalan rame lagi nih. Karena ya itu tadi orang-orang tuh anak-anak muda sekarang kebanyakan hidupnya itu jam 10 ke atas. Bener. Kadang insomnia-nya itu loh. Untung aku sekarang nggak insomnia. Ya kan kamu udah bukan anak muda. Itu loh, yang Aku di highlight itu. Jam 10, jam 11 gitu udah tidur sekarang. Yang insomnia, yang overthinking itu anak-anak muda. Iya. Ya kamu Kayak juga gini-gini itu, loh. kamu juga itu. Nongkrong sampai jam piro. Kamu Enggak, nongkrong. aku sudah jam 9 yo, Ma yo. Jam Mama 9. marah soalnya. Oh, sudah marah Mama Sudah Rot? marah Mama Rot. Oh. Tapi nanti kalau udah sembuh pulang malam lagi, Ma. Sudah marah, akhirnya kamu di rumah terus di kamar mengurung diri sambil nangis. Iya, nangis sebentar 5 menit terus nanti kalau udah sembuh aku pulang malam lagi, Ma. Nah Bin, menurut Bintang sendiri, nanti sebelum kita break ke segmen selanjutnya untuk review makanannya, menurut Bintang sendiri, apakah produk Party Utara dan kedai Sini Sono ini menurut Bintang pribadi ya, itu bisa menjamin untuk kehidupan ke depannya, Bin? Kalau Party Utara dan kedai Sini Sono, insya Allah cukup sih Kak. Cukup Kalau ya, untuk jamin ya. Iya. Maksudnya kan katakanlah bisnis itu kan keinginan kita kan harus selalu naik gini, entah inovasinya apa gitu. Tapi menurut Bintang sendiri approve ya untuk itu ya? Iya Om, karena sudah diniatkan untuk menjalani trainer ini. Oke. Sebelum break aku ada satu pertanyaan lagi, Mbak Iya, Bin. Kak. Sampai ada jarak maksimalnya nggak sih? Misalnya kan aku di Malang, tapi aku pengen, Mbak, ponakanku mau ulang tahun, minta tolong didekor sama aku pesen nasi bakarnya dong gitu. Ada jarak maksimalnya nggak sih?
paling jauh? Kalau untuk jarak maksimal kebetulan kita sampai Mojokerto aman sih Kak. Pokoknya ongkirnya sesuai. Oh gitu ya. Wow, berarti kalau Malang sikat ya semua ya. Sidoarjo sikat. Iya. Aman. Oke, nanti kita bakal balik lagi Sobat Selai di segmen kita yang Terakhir. terakhir. Kita mau nge-review makanan dan jajanan dari kedai Sini Sono. Yang penasaran jangan kemana-mana, tetap Tetap di di Selai Selai Show. Oke, segmen kita yang keempat atau yang terakhir kita akan langsung mencoba ya Sobat Selai semuanya dari jajanan dan makanan persembahan dari kedai Sini Sono. Kita mau cobain yang terbaru dulu, ada ketan apa? Tetel. Titel bakar. Ini yang ini ya Bin ya? Titel bakar. Ini harganya berapa segini Bin? Kalau itu mix sih Kak. Oke. Kalau sebenarnya 10.003. 10.003 tapi Ini ada yang moza. Ini Oh, ada kreasinya karena chef ya. Kenapa kok tiba-tiba tetel, Mbak? Apakah supaya nanti nggak cuma anak-anak muda aja, nanti kalau misalnya ada bapak ibu yang datang juga bisa Iya. menikmati. Ini sebenarnya Kok lama sih kamu tuh, Yo? Gak aku bikin angkringan coba yang fusion. mozzarella itu kan Tradisional. Iya, tapi menarik masih banget panas kan? nggak Kak? Masih anget. Tuh, ya Sobat Selai semuanya. Kalau Kamu yang panas-panas bayangin, molor. Iya, harusnya kalau panas-panas mau anget tapi ini masihan ya. lah. Oh, tebel ya. Kalau moza gini berapa nih, Kak? Kalau itu 20.003. 20.003 tapi kewandel. Ini satu tom kamu wis kenyang. Coba Kak, coba Kak. Enak. Aku tuh Mas Cayo nih makananmu ini Mas Cayo. Tetel. fun fact ya Sobat Selai semuanya. Aku tuh nggak pernah mau makan ketan, tapi suka tetelan. Nah ini ada tetelan yang terbaru lagi, inovasi, ada mozzarellanya tetap jajanan masa lalu, tapi anak-anak mudanya, sisi-sisi anak mudanya dimasukkan ke sini gitu, mozzarellanya ini. Enak banget. Bukan ya? Ini tetelan Mbak. bikin sendiri. Iya. Oh, mampu. Kamu pernah tahu orang bikin tetelan nggak? Enggak, kenapa? Itu effortnya luar biasa. Pakai Makanya kalau ditumbuk-tumbuk gitu juga. harganya premium sih aku mengiyakan karena effortnya ya. Mulai dari numbuknya ini. Ini enak banget. Ini yang pakai mozzarella harga 20.000 Dapat tiga. Tapi tebel. Ini aja kita satu dibagi dua. Betul. Kalau ini yang ori ya. Ori. Sumpah lihatin dia empuk banget. Enak sekali Sobat Selai. Padahal dia anget tapi kan nggak panas gitu kan ya. Tapi nggak atos, nggak. Iya, biasanya kalau Apakah- tetel itu atos ya Mbak ya, lewis. Ini dia. Apakah tetel ini nih Bin dari bintang jalan-jalan atau Krisna jalan-jalan akhirnya kayaknya masuk deh di kita. Kalau tetel sendiri itu karena bintang suka. Emang tetel. Terus sekarang agak jarang ketemu kecuali kalau lagi acara-acara di rumah kan. Betul. Lamaran, apa Iya. itu ya mantenan. Akhirnya ya udah coba deh jual gitu. Untuk tetel nih Sobat Selai semuanya enak. Gurihnya dapat, empuknya dapat, dan satu hal lagi menurut aku, Ini wangi dari bakaran kali ya Mbak ya. Iya. benar. Panas sekali ya. Oke, kamu bro, Ah ya iyalah, coba ini enak banget ini ibuku suka kayaknya. ini diminum sama kopi kita enak ya. Pagi gitu. Iya. Sama ngesur ya enak. Oke, kita lanjut kemana lagi Bintang? Mungkin sate-satean nih Kak. Ini enak Santai. banget. Oke. Nah, sate tadi udah sempat dibilang 2000-an ya. Ada yang 2.000 sampai 5.000. Nah, ini yang dibawa adalah sate Sate apa? kulit sama Sate kulit puyuh. dan Mbak, puyuh. Mbak, tapi ini tetelnya ada di online shop nggak? Ada. Oh, kita ada? Shopee, Grab, Ada Gojek semua? ada semua. Iya. Duh, tapi lah ke Malang wato yo. Ya kamu Apa besok kamu pesen dari sini? Iya. kamu ini pesen seneng. sama aku nanti Enggak, aku lah pesen kamu kayak susumbinya Alice, nggak datang-datang. 300.000 satu botol kamu mau. Ini ya ini sate kulit. Rata-rata biasanya sate kulit itu bisa kita nikmati waktu datang ke angkringan ya. Oke. Kalau aku mau cobain ini odeng ya, Mbak. Iya, odeng ini 2.000-an. Nah, ini odeng, ini yang menjadi favorito anak-anak muda, anak rarek nom. Iya. Terus ya.
kulitnya pertama nggak amis, kedua rasanya manisnya pas menurut aku ya. Dan ketiga memang bakarannya kalau aku suka kayak gini bintangnya nggak terlalu gosong banget, jadi kayak masih setengah mateng gitu loh ya. Enak sekali sebetulnya. Bentar dulu, Mbak ini sausnya bikin sendiri? Iya, bikin Lu kan? Karena dia chef, emang bikin sendiri. Mas Krisna ini enak sekali. Cita rasamu sungguh nikmat. Awas ya Krisna melapor sekarang di mana-mana. Nah, serius. Apa ya sausnya nih ya? Itu apa sih ini? kecap dan Tapi nggak kecap biasa. Nah, iya. Ini apa sih? Odeng. Odeng itu apa? Cuman yang bikin kalau odeng itu ikan, olahan ikan ya Mbak ya? Olahan ikan. Olahan ikan, biasanya orang-orang Korea itu nah. Cuman yang bikin salfok, sausnya serius asli. Dia tuh, aku mau bilang kecap, ini bukan kecap. Terus ada kayak seger-segernya gitu ya Mbak ya. Oh enak asli ini. Kalau aku Kayak apa ya? aku ini makan sama nasi. Enak kayak gini. Kamu semua makan sama nasi, lontong ada lontong mau. Nasi bakar. Oh ya bener. Ya Allah ini sumpah ini asli ini sausnya enak banget. Aku juga nggak tahu nih rahasianya apa dumpling keju. Dumpling itu apa? Yang kayak Dimsum. Bukan. iya kayak dimsum. Terus hati-hati ya kalau ketemu ya. Dia tuh sudah profesional loh. Aku tuh udah gak suka sama yang single mas. Enak sumpah approve banget mbak ini. Kalau aku sausnya nggak boleh. Aduh ya Allah. Ini enak. Kalau aku moncor di dalam enak. Aku suka yang netes-netes gitu. Digigit kayak keluar di dalam gitu enak. Aku suka yang bleber-bleber gitu. Ayo kita coba ini itunya. Nasi bakarnya. Ini ada yang ayam, ada yang tuna ya mbak ya? Angkringan itu memang harus ada nasi ya, nasi kucing, nasi bakar. tempong, Rata-rata sekarang nasi bakar ya mbak ya? Iya. Biasanya kan nasi bakar itu cakalang. Kita coba tuna. Ini produk dari Krisna juga. Iya. Harga berapa mbak kalau? Yang masak yang ini mulai dari 15 ada. Segini ini? Besarnya? Yang itu 18, iya. Ya Allah beda 3.000. Paling 15. Saya maem kok iso closing, saya maem iki lho, saya maem. Iso closing. Kepengen sih. Enak asli ya sumpah. Enak serius. Enak. Jadi ini penampakan dalamnya ya. Itu yang tuna ya? Ini yang tuna. Aku yang ayam. Kamu mau coba yang Ada. tuna? Ya iya, tapi kan kita coba sendiri-sendiri dulu lah ya. Oke. Soalnya udah disuruh closing Ya, katanya. aku dulu. Nah, ini. Sambil kita coba bintang, sambil kita review juga, boleh dong kasih tahu ke sobat selai semuanya kalau seandainya ingin pesan party gift kayak gini itu kemana, di sosial medianya di mana, terus kalau datang ke kedai Sini Sono harus kemana, Jam berapa? sosial medianya ada nggak gitu, Oke. boleh. Nah, kalau untuk Party Utara sendiri itu dari jam 9 sampai jam 6 sore itu ada di Jalan Petinggi nomor 23. Terus all sosmednya itu namanya party_utara. Nah kalau untuk angkringan makanan ini ada di Pujasera Alun-Alun, itu di belakangnya Biang Lala. Bukanya dari jam 4, dari jam 2 sampai jam 10 malam. Gitu. Sosial medianya ada nggak? Oh, sosial medianya kedai_Sini Sono all. Gitu. Oke. TikTok dan IG. Nah sekarang terakhir ya sebelum kita closing ya, jujur bintang, nasi bakarnya itu harum banget karena mungkin ada rempahnya dan dibakar sama si daunnya ya. Tapi yang membedakan adalah satu hal sobat selai semuanya. Karena aku pecinta nasi bakar, ini nasinya nggak begitu keras. Ya. Nasi. Tapi nggak lembek, nggak kayak si lontong. Nih. Jadi masih ada butiran-butiran kayak gini dan kalau ngasih si ikannya ini ya atau si lauknya ini Tidak kayak- medit. kayak kape dikekno gitu loh. Jadi dari ujung sampai ujung, kamu kalau karuan sama temenmu nggak kira nih menyesal dapat pinggirannya ya. Aku suka banget sama yang tuna mbak. Enak banget, enak banget. Ini Dia- ayam suwir. Duh, iki ayam, ya apa sih kamu itu? Wedok guyune kok mangap. Ini yang Ini yang tuna dia bumbunya lebih tuna. nendang. Iya. Nah, kalau aku rasa tunanya nggak amis gitu loh. tapi ini coba. Kalau tuna itu bumbunya lebih nendang kalau menurut aku ketimbang yang ayam. Tapi Ini ada yang sambelnya ayam. juga mbak. Ada. Ini sudah pedas di sana, kamu masih mau tambahin sambel? Kurang kalau aku.
Oh, kalau aku sih udah pedas. Ada nggak sih bintang level-levelnya? Contoh mungkin yang pemula nggak pedas gitu, ada? Ada yang pedes nggak pedes aja. Ini Itu tuh yang pedas. Oh, ada yang nggak pedes dari ini? Iya. Oh, berarti aman ya kalau misalnya ada anak-anak kecil Iya. ya, kalau mau makan ya. ada juga kita nasi bakar vegan sama nasi bakar ayam utuh gitu, ayam paha dimasukin situ. Kita lagi nggak Wih, bawa aja taruh hari Si vegan itu Vegan ada ya? Apa? Ada. Daun pisangnya di dalamnya? Enggak, Kan vegan. daun jati di dalamnya. Yang vegan itu isinya kayak ada tahu, buncis. Oh, aku ini Oke. best banget. Intinya menurut aku sih approve semuanya ya, dari jajanan sampai makanannya, terus dari produk yang dibawa untuk ulang tahun. Ayo yuk, karena aku ulang tahunnya tanggal 31 Agustus, segera dipesan buat aku. Enggak, tadi itu Harus ekspresi ditara. spontan uhui. Enggak. Siapin 200.000 untuk tumpeng angkringan. Aku nanti beli itunya. Aku nanti sama Putu urunan buat balon yang termurah ya, Mbak ya. Ulang tahun itu kan dikasih kejutan, nggak ada Ya kan kejutannya. syukuran tumpeng angkringannya dari kamu 200.000 8 orang. Mending aku nggak usah ulang tahun deh. Biar aku rayain sendiri sama Tuhanku. Mbak Bintang, thank you so much ya sudah mengenalkan ini enak banget. Ditunggu outletnya sendiri yang buka 24 jam nonstop. Amin, amin. Nanti aku ke sana kalau Mas Krisna yang jaga. Nggak ada Mbak. Kamu cepat nikah ya. Aku takut. Tentunya kita mengucapkan terima kasih juga untuk sobat Klay yang sudah stay, sudah bersama kita mulai dari awal sampai kita mencoba nasi bakar ini ya. Ketemu lagi esok hari dengan bintang tamu yang memberikan banyak inovasi dan pasti memberikan banyak ilmu baru untuk kita semuanya. Motivasi dari bintang apa sih hari ini? Berani mencoba gitu aja. Berani mencoba ya, berani mencoba dalam hal apapun yang pastinya jangan mencoba sesuatu yang tidak baik. Karena namanya hukum karma itu ada loh ya sobat Klay semuanya. Kita pamit lagi besok, bye. Di dalamnya nggak sama.